al-yaum bibasmalah anil asma'il maqsurah wal manqusah wal mamdudah. Kalau lihat sepintas kok seolah-olah seperti pelajaran sorof gitu, mengenal bentuk-bentuk kata ya. Tapi katanya di sini isim gitu ya. Ya, iya benar. Ini mengenal bentukan kata isim, tapi hubungannya dengan nahu gitu. Karena nahu mengenal istilah nanti ada marfu'un bid dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Nah, tapi ini bagaimana? Dia punya kaidah sendiri gitu yang beda dari isim si biasa. Jadi Anda akan melihat kondisi ini sebetulnya sih tidak semua gitu ya. Ada yang masih sama dengan isim biasa tapi lebih banyak yang tidak sama gitu ya. Misalnya antara yang tiga ini maksurah dengan mangkusah ini beda dengan isim biasa. Kalau mamdudah sama aja sebetulnya, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi ini adalah satu kelompok isim yang memiliki kondisi yang agak berbeda dengan isim biasa ya. Ustazah Afwan, Ya, sepertinya share screen-nya belum ini ke PPT. nggak ada. Iya, belum. Kenapa itu? Bingung. Masih Masih ke share judul. screen yang ini, yang zip-nya, Nggak. yang folder-foldernya. Oh ya, yang ininya bisa nggak itu? Bisa kelihatan nggak? Belum Belum terlihat. saya, bro. Paling di Kok bisa, stop share dulu, bro. kok bisa gitu ya? Kan ini udah dari share screen tadi. Ya, kan ini. Ini kan saya ini nih share screen. Yang ini kali ya. Kalau ini ada nggak? Iya, Ustazah ada. Oh, nggak ngerti. Saya bisa begitu-begitu ya. Ini udah kelihatan? Udah, bro. Dah ya. Masya Allah. Dah. Jadi penamaan ini karena bentukannya beda-beda. Untuk mengenal ketiga ini, saya tadi udah baca teksnya. Ya, udah baca teks. Ya. Walaupun di sini ada judul nanti khusus isim maksur, al-ismul maksur. Sebetulnya ketiga-tiganya itu akan terlihat dalam sebuah teks ini gitu. Semuanya dalam teks, satu teks sudah mengandung tiga ciri dari isim tadi gitu ya. Judulnya ini dinaikin dikit. Al-Muqawil wal Amil ya. Judulnya ya di buku Anda bisa lihat ya kalaupun di sini tertutup gitu ya. Al-Muqawil itu tadi saya nanya, pernah dengar nggak kata muqawil? Nggak ada yang jawab gitu ya. Itu kalau kita lihat dari asal katanya, itu muqawil isim fa'il dari qawala yuqawilu muqawilun. Kemudian qawala itu fi'il mazid yang mujaradnya apa? Qala, kan gitu. Qala. Jadi dari berkata gitu. Jadi muqawil itu dari kata qala gitu. Tapi kalau qala berkata, kalau qawala saling berkata, artinya ada dua orang yang berbicara gitu. Tapi di sini ada istilah muqawil. Nah, ini pengambilan istilah yang artinya sudah maju banget ke depan perubahan kata gitu. Kalau kita lihat mukawil itu orang yang suka berdiskusi lah, artinya dia suka ngomong dengan orang lain gitu ya. Artinya pasti ada partnernya dalam, artinya orang yang suka ya namanya orang berkata ya tetap ada
lawan berkata ya nggak mungkin orang kalau ngomong sendiri ya bukan normal namanya gitu ya. Tapi kenapa istilahnya jadi muqawil gitu ya? Ya kita lihat muqawil dengan teks ini. Nanti kita tahu deh nanti apa kira-kira gitu. Anda nanti belajar meramal, meramal istilahnya, melihat gitu dari teks ini kira-kira apa profesi si Mustafa ini ya. Saya suka nggak mau tuh menerjemahkan langsung gitu. Anda berpikir dulu kira-kira apa ya profesi Mustafa. Mustafa muqawilun ma'rufun fi buldatihi. Jadi si Mustafa ini seorang muqawil yang terkenal di negerinya. Kanat umniyatuhu fi sibahu ayyus biha qadiyan au muhamian. Waktu kecil cita-citanya sebetulnya bukan jadi muqawil, tapi menjadi qadiyan. Qadiyan apa? Ada yang tahu? Hakim. Kalau muhamian, nggak tahu ya. Nah, itu ya masih di bidang pengadilan. Ya, muhamian artinya orang yang apa itu namanya menjaga gitu, memelihara. Tapi yang cocok itu apa? Pembela gitu ya. Pembela atau dalam bahasa kita pengacara gitu ya, pengacara. Lain lagi nanti jaksa, kan ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Nah, di sini yang kelihatan adalah qadian, dulu cita-citanya itu gitu. Jadi bidang hukum gitu ya. Lakinna wafata walidihi, meninggal bapaknya, mana'athu min tahqiqi dzalik, menghalangi dia untuk mewujudkan cita-citanya. Karena itu fattajaha li iqamatil ubniyati wal imarat. Tapi dia jadi mengalihkan ke profesinya di bidang apa ini? Melaksanakan, membangun liiqat matil ubniyah, membuat bangunan-bangunan dan ya imarat itu masuk di dalamnya jembatan segala macam gitu ya. Berarti bidang dari hukum bidang ke bidang teknik sipil kali gitu ya, teknik sipil gitu ya. Nah, ini itu mengenai profesinya. Nah, ini ada cerita dia dulu. Qama, ini dulu ya. Qama Mustafa bijaulatin fi sahatil bina. Dia lagi inspeksi lah gitu. Bijaulah itu keliling dari sebuah di halaman bangunan yang mungkin sedang dibangun gitu. Fasyahada amilan la ya'mal. Lihat seorang pekerja yang nggak kerja, duduk aja gitu misalnya. Yanzuru ila sama'i taratan. Nah, kebayang tuh. Matanya ke langit gitu. Wa yatafarraju ala baqil ummali wa hum yashtaghiluna taratan ukhra. Sekali lagi pandangannya menuju kepada para pekerja yang lagi sibuk. Kali lain ya, kali lain dia matanya ke sana. Jadi dia duduk, lihat ke kebayang, mata ke atas, kemudian mata ke pekerja yang sedang bekerja. Fasara, ini saya semangat banget tadi ngomong fasara ini. Fasada itu kalau kita lihat masdarnya ada kata saurah. Saurah itu artinya revolusi. Apa itu revolusi? Itu gejolak di dalam masyarakat. Tapi kalau sara fi wajihi, gejolak yang ada di muka apa jadi? Sara fi, artinya merah mukanya ngelihat kok ada pekerja yang duduk-duduk aja, orang lagi asik kerja dia duduk aja ngelamun kayak gitu sambil ngomong. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Pas saya lihat kamu ke atas nggak ada gitu. Saya tanya, saya baca ini agak panjang ya teksnya. Coba pahami, belajar memahami teks ringan ini ya. Madza qala? Ana la uridu syakhsan kasula. Wa hawala al-amilu ayatakallama. Walakin Mustafa qata'ahu wa akhraja min jaybihi mablagan minan nuqudi wa a'tahu lil amili wa huwa yaqul la uridu an asma'a syai'an anta matrudun wa hadza ajruka anil usbu'il madi.
Saya nggak paham tuh. Kalau kamu nggak ketawa, tandanya nggak ngerti. Ketahuan. Tapi kalau langsung senyum, ketawa, oh tandanya ngerti. Ayo siapa yang bisa ngerti? Nah ini dilatih nih ya kecepatan memahami sebuah teks gitu ya. Walaupun mungkin ada, saya rasa nggak ada kosakata yang apa? Matrudun kali ya. Ngerti kamu matrud? Keluarkan Ustazah. Nah, itu udah kan, udah tahu tuh. Coba Kaisar, kira-kira paham itu apa itu? Seringkas saja, nggak usah diterjemahin gitu. Kira-kira situasinya seperti apa itu? Jadi dia ngomong kalau apa namanya, dia dia nggak mau ngelihat pekerja yang malas dan Nah, apa namanya, para amilun ini ngomongin dia gitu Ustazah. Dan apa nih, wa akhrij min jaibu mablagon, dan dia mengeluarkan uang dari sakunya dan memberi upah kepadanya, dan dia berkata lagi, saya nggak mau ngedengar apa-apa dari kamu, kamu saya keluarkan gitu saja yang saya tangkap. ya ada dikit kekeliruan aja gitu. Mulanya kan ya, ana la uridu syakhsan kasul. Saya nggak mau tuh melihat ini. Si pekerja yang duduk tadi itu pengen ngomong gitu. Hawala, dia mencoba si Amir itu mau ngomong kepada si Mustafa. Tapi Mustafanya gimana? Qata'ahu. Mana qata'ahu? Motong Ustaz. Memotong pembicaraan di sini bukan motong orang. Memotong pembicaraan langsung dan mengeluarkan uang dari kantongnya. Ya, jadi dia tanpa pikir gitu ya. Dan langsung memberikan kepada si orang yang duduk tadi, yang ngelamun tadi. La uridu an asma. Saya nggak mau dengar apa-apa. Kamu di PHK gitu ya. Nah, itu PHK sekarang yang populer gitu ya. Ini adalah upahmu seminggu yang lalu. Kemudian, nah ini lagi nih. Wa akhadzal amilun nuquda wa sara fi tariqihi. Ya udah diambillah uang itu karena dia dengan muka marah gitu kepada orang itu, daripada diomelin lagi ya diambil aja uangnya. Wasara fi tariqihi. Ini aneh ya bahasa Arab ini, sara fi tariqihi. Dia berjalan di jalannya gitu ya. Maksudnya dia pergi gitu ya. Tapi itu namanya apa ungkapan-ungkapan yang harus Anda tangkap ya. Wasara fi tariqihi. Bainama tawajjah. Ini sebetulnya ada koma di situ tuh. Nah, ini kadang bahasa Arab ini titik koma tuh kadang kurang pas gitu dia di dalam membuat sebuah teks gitu. Harusnya ada koma lah atau titik sebetulnya situ ya. Bainama tawajjaha Mustafa ila ra'isil ummal, ya. Bainama tawajjaha Mustafa ila ra'isil ummali wa rawalahu al-qissat. Ya. Rais. Nah, ini dia jadi dia mukawil. Kalau ini raisul ummal. Nah, ya. Kalau raisul ummal apa kira-kira? Tahu ya. Artinya yang mengetuai seluruh pekerja gitu ya. Ketua pekerja itu kemudian warawalahul qissah. Rawa mana rawa? Rawahu Bukhari wa Muslim, itu udah populer di kita ya. Diriwayatkan artinya apa? Diceritakanlah cerita tadi. Faqala ra'isul umman, innalladzi fa'altahu syai'un jamil. Dipuji dulu gitu. Wah, apa yang kamu lakukan itu bagus sekali. Lakinni uhibbu an aqula lak, inna hadzal amila laisa min ummalina. Tahu enggak?
Wa innama qad jaa yatlubu amalan. Dia datang ke sana mau cari pekerjaan, bukan pekerja. Langsung dapat gaji seminggu. Lucu nggak ya? Sudah. Apa kira-kira arti mukawil? Nggak tahu ya? Mana yang tinggi jabatan mukawil dengan Raisul Ummal? Kira-kira dari teks ini. Rais Umal Ustaz. Raisul Ummal ya? Apa ya? Ya. Mukawil itu artinya kontraktor. Mukawil itu Raisul Ummal di bawahnya. Ya. Jadi tinggian mukawil dari Raisul Ummal. Jadi di bawah kontraktor ada yang yang mengepalai semua buruh-buruh pekerja itu gitu ya. Tapi ini suatu hari ya, kalau dia Raisul Ummal tahu dia siapa pekerjaannya gitu. Tapi kalau mukawil nggak hafal dia semua pekerja gitu ya. Yang hafal semua pekerja itu Raisul Ummal gitu. Jadi mukawil itu artinya bahasa kita itu yang populernya mukawil gitu ya. Kontraktor gitu. Udah ya. Ini lucu aja ini. Jadi kadang-kadang orang itu ya suka ceroboh juga ya. Nggak pengen nanya, langsung naik darah aja dari orang malas gitu. Udah langsung di PHK langsung ya. Itu nggak boleh ya. Itu jadi pelajaran buat kita, segala sesuatu kenali dulu masalahnya apanya. Ya, sering itu terjadi di rumah tangga, dengan saudara, dengan ibu, dengan bapak, atau suami dengan istri gitu, yang bisa membuat sesuatu jadi berantakan gara-gara ketidaktelitian gitu ya. Itu namanya prasangka ya. Maka di dalam agama, dalam Al-Quran itu jelas-jelas azon itu adalah lebih cenderung kepada dosa gitu, karena belum tahu kebenarannya ya. Sudah, itu ada pelajaran di sini mengenai karakter gitu ya. Bagus ini ya. Sifat yang harus kita mawas diri ya. Udah keluar aja tuh duit gaji seminggu ya. Mubazir ngasih orang yang tidak dikenal. Iwan. Buku laporan Iwan. Kan? Ya. Coba kita lihat ini. Ada yang ganggu Bapak sebentar ya. Mustafa Muqawilun. Yang digaris, yang diberi warna hijau itu yang jadi pelajaran kita pertama. Si Mustafa adalah seorang kontraktor gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa dari kala jadi istilah kontraktor jadi muqawil gitu ya. Ya itulah, sama aja dengan sayyaratun. Sayyaratun mobil. Padahal sayyaratun itu dari kata sara. Sara itu berjalan gitu. Tapi sayyaratun itu dalam bentuk isim mubalaghah yang selalu berjalan gitu. Maka roda yang selalu berjalan itu adanya di mobil. Akhirnya benda yang ada roda yang jalan terus, maka diberi nama sayyarah. Nah, itu namanya perkembangan penggunaan istilah di dalam kata itu seperti itu. Itu yang dipelajari, namanya pelajarannya fiqhul lughah. Itu judul mata. Dulu kita ada namanya fiqhul lughah, mata kuliah gitu. Sekarang hilang itu mata kuliah fiqhul lughah. Kalau waktu saya masih ini dulu ada yang namanya jadi asal usul kosakata gitu ya. Jadi asal dipelajari gitu ya. Sekarang hilang itu ya.
Sudah. Mustafa muqawilun. Paham Anda? Hum yashkuluna taratan ukhra. Mereka sibuk. Nah, ini kan dipotong aja. Jadi kan ceritanya dia ngelihat ke langit sekali dan melihat kepada pekerja yang sedang sibuk. Hum yashkuluna taratan ukhra gitu. Kanat umniyatuhu fi sibahu ayus biha qadian. Dulu cita-citanya di waktu kecilnya adalah ingin menjadi seorang hakim. Ya. Sekarang persoalannya Mustafa, ya, ukhra, siba. Secara i'rab apa itu kedudukan Mustafa? Yo. I'rabnya dalam kalimat. Kita kan nahu nih. Mustafa muqawilun. Mustafa apa? Mubtada. Mubtada harusnya Marfu. marfu. Ini mana marfu'nya? Ah, itu yang jadi persoalan gitu ya. Harusnya dia mustaf, nggak bisa juga. Saya tanya dulu. Ini akhir isim ini alif atau ya? Alif. Dari mana Anda berani mengatakan itu alif? Hah? Karena sebelumnya fathah. Nah, itu dia. Kuncinya adalah harakat sebelumnya. Kalau misalnya saya baca Mustafi gitu ya, misal ini ya, tapi itu nggak ada ya. Maka kita nggak bisa mengatakan itu alif, tapi itu adalah ya. Gitu. Jadi yang penanda dia alif atau tidaknya itu adalah harakat huruf sebelumnya. Ya, ini maka kita lihat tuh Mustafa, ukhra, siba gitu ya. Ukhra ra-nya fathah, siba ba-nya fathah. Maka semua isim yang akhirnya alif disebut dengan isim maqsur. Maksur itu apa artinya maksur? Hah? Itu dari kasora. Kasura atau kasora, lupa saya. Pendek ya. Kasirun, tahu pendek. Kan seolah-olah ada yang hilang bunyi di akhir kata gitu. Maka dia dikatakan isim maqsur ya. Mustafa. Ya, kalau dia alif nggak bisa juga kita mengatakan Mustafa kan nggak boleh ya, karena dia alifnya bukan hamzah ya. Dia alif layinah sebetulnya gitu ya. Maka ini disebut asma mu'arabah. Walaupun kondisinya begini, dia sama saja dikatakan dengan isim mu'arab. Apa pengertian isim mu'arab? Ayo. Apa pengertiannya isim mu'arab? Isim yang dapat berubah harakat akhir. Ya. Lawannya? Mabni. Iya. Maka Mustafa masih kategori isim mu'arab. Ya. Masih ingat nggak apa contoh-contoh isim mabni supaya Anda paham ini nyambung ke sana? Apa yang masuk kategori isim mabni? Apa? Nggak jelas suaranya. Domir. Ih, kecil amat suaranya. Kuping saya nggak jelas. Domir apa lagi? Isim isyarah. Isim isyarah. Hadza, hadhihi. Hadhihi itu kan nggak pernah. Hadhihi kitabun. Oh, hadhihi mubtada. Marfu'un bidhammah kan enggak ya? Hadhihi. Kalau marfu' tentu harus berubah dia. Hadhihu gitu ya. Kan nggak bisa gitu ya. Ya, jadi Anda kenali gitu isim-isim yang mana yang dikategorikan isim mabni. Nah, di sini jelas Mustafa, ukhra, siba itu masuk kategori isim mu'arab. Kalau dia isim mu'arab, apa ketentuannya?
fi makani rafa, ya, maka dia harus marfu' gitu. Kalau di tempat nasab harus mansub. Kalau di tempat jar dia tentu harus majrur. Kan harus bisa berubah-ubah gitu. Mustafa muqawilun. Itu dia mubtada. Mubtada itu harus marfu'. Harusnya kan ada dhammahnya. Karena tanda rafa isim mufrad apa? Nah, itu lagi hubungannya ke sana. Apa tanda rafa isim mufrad? Dhamma zahira. Dhammah ya zahira. Tapi nyatanya ini nggak bisa diberi harakat dhammah. Nah, itulah problema dari isim maksur. Jadi kalau begitu gimana? Ya dia tetap aja Mustafa, mubtada, marfu'nya tetap bidhammah. Tapi dhammahnya mana? Bagaimana kita mengatakannya? Nah, ini udah ada keterangan di bawah kan? Mustafa isim maksur akhiruhu alif. Akhirnya alif. Wahuwa mubtada. Mubtada itu kan marfu'un bidhammah. Tapi dhammahnya nggak jelas. Nah, apa lawan dari nggak jelas? Itu namanya bidhammah muqaddarah. Muqaddarah artinya apa? Ghair zahirah. Ya, muqaddarah alal alif. Ini tetap aja. Jadi Mustafa inilah problema dari isim maksur. Ya. Sekarang saya nanya lagi, ada hubungan lagi. Mustafa ini ya kebetulan dia mubtada udah pasti isim ma'rifah ya. Ya. Mubtada pasti ma'rifah, nggak ada mubtada yang nakirah kecuali kalau dia didahului oleh jar majrur gitu misalnya ya gitu ya. Tapi ini kan dia di awal kalimat ya. Kalau dia di awal kalimat ya ma'rifah gitu. Tapi kalau saya katakan begini, ra'aitu Mustafa fi sahatil bina. Nah, saya ngelihat si Mustafa di lapangan bangunan tadi, di halaman bangunan. Sekarang apa kedudukan Mustafa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kita tidak bisa mengatakan langsung Mustafa ya gitu. Ya dia bukan ya gitu ya, dia alif gitu. Jadi itu dia maf'ul bih mansubun bil fathah muqaddarah alal alif. Muqaddarah alal alif karena dia alif gitu. Tapi kalau dia maf'ul bisa enggak dia maf'ul boleh enggak ma'rifah boleh nakirah? Boleh ya. Tidak ada ketentuan maf'ul itu nakirah atau ma'rifah. Boleh ma'rifah, boleh nakirah. Maka kita bisa ra'aitul kitaba, bisa ra'aitu kitaban. Ya. Sekarang saya nanya, Mustafa ini ma'rifah atau nakirah secara intinya? Ma'rifah. Kenapa? Ma'rifah karena nama orang. Iya, itu harus paham juga gitu. Jadi hubung-hubungannya ke sana ya. Karena dia isim alam, nama orang gitu. Karena nanti ada maksudnya kenapa Ibu ngomong kayak gitu nanti ya. Nanti di bawah itu. Ya. Itu dulu ya. Jadi Mustafa ini bisa saja tetap aja kalau ya nanti bisa terjawab di bagian kedua. Hum yastaghiluna taratan ukhra. Siapa yang tahu apa kedudukan ukhra? Di bawah udah ada ya. Ukhra ini naat dari taratan. Berarti ukhra isim maksur akhiruhu alif wa huwa naat lismin mansubun. Jadi naat dari man'utnya mansub taratan gitu ya. Wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah alal alif gitu ya. Nomor 3, kanat umniyatuhu fi sibahu. Fi sibahu. Seharusnya sebelum ada fi tentu harus isimnya majrur. Nah, ini juga majrurun, tetap aja majrurun alal kasrah tapi muqaddarah alal alif ya.
Coba kita lihat ke belakang, dikaji nggak di sini. Ya ini kesimpulannya. Yurfa'ul maksuru wa yunsabu wa yujarru biharakatin muqaddaratin alal alif. Jadi dia tetap saja dirafakkan, kita pilih satu-satu, dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, tapi biharakatin muqaddarah. Jadi tadi tetap marfu'un bid dhammah muqaddarah bil alif. Mansubun bil fathah muqaddarah alal alif, majrurun bil kasrah muqaddarah alal alif, gitu ya. Jadi ini contoh dakhala Mustafa al mabna al mujawira lil mustashfa. Jadi ada kata Mustafa al mabna al mustashfa. Semuanya adalah isim-isim maksur, yang satu sebagai fa'il, yang kedua maf'ul bih, yang ketiga adalah isim majrur ya. Jadi al-Mustafa fa'il marfu'un bid dhammah muqaddarah alal alif, al-mabna maf'ulun bih mansubun bil fathah muqaddarah alal alif, al-mustashfa ismun majrurun bil kasrah muqaddarah alal alif. Kelihatan di sini apa? Mustafa, al-mabna, al-mustashfa, semuanya isim ma'rifah. Mustafa ma'rifah karena dia isim alam. Al-mabna ma'rifah karena ada alif lam. Muhallan bi'al. Al-mustashfa juga muhallan bi'al. Dah, kita baru berbicara tentang isim maksur yang ma'rifah. Wah, nggak ada di sini ya. Ini apa di atasnya ini? Ini udah latihan kayaknya ya. Oh ya, udah latihan. Ada kali di PPT ini yang ketinggalan konsep mengenai kalau bisa nggak isim itu nakirah. Isim maksur itu nakirah. Tadi al-mabna. Bagaimana kalau dia nakirah? Nah, yang paling populer aja deh. Kata al-huda. Nah, itu bisa gampang kamu itu menangkap deh. Al-huda petunjuk. Itu ma'rifah. Kalau nakirahnya apa? Budaya. Hidayah. Budaya. Ya orang dibaca tiap hari lah itu. Huda warahmatan. Hudan. Iya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sekarang kirain cepet banget tadi. Apa yang Anda lihat di situ? Hudan. Pakai tanwin dia. Tapi masih ada nggak ya yang alif berumah ya di belakangnya? Enggak. Hah? Buka lagi Al-Quran deh. Pakai sudah. Pakai, ya. Tapi dibacanya pakai tanwin. Tapi bukan tanwin itu adanya pada huruf terakhir. Kelihatan nggak tuh? Seharusnya kan al-kitabu. Kan baknya itu yang kalau kita jadikan dia nakirah. Ya. Harusnya baknya itu yang pakai tanwin. Tapi ini enggak. Huruf sebelum akhirnya gitu. Iya. Sekarang dalam ayat Al-Quran itu hudan itu marfu' mansub majrur. Ayo. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Mansub ya. Benar ya. Sebagai
sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kalau dia mansub, maka dia seperti itu tuh hudan. Tapi kalau dia marfu begitu juga enggak? Ini adalah petunjuk dari Allah. Gimana Anda mengatakannya? Bingung lagi. Ah, itulah. Ini yang membuat problema. Karena bingung tadi gitu ya. Maka harus dikaji masing-masing isim ini gitu ya. Hadza, tetap aja. Hadza hudan minallah. Enggak. Hadza hudun minallah. Enggak lah gitu. Kenapa harus nakirah dia? Karena dia khabar kan gitu. Kabar ya biasanya nakirah. Kabar itu apa? Marfu. Nah, dari sini dapat dikesimpulan dalam kondisi nakirah bentuknya hanya satu bentuk aja. Ya, bentuknya artinya huruf sebelum alifnya diberi tanwin. Maftuhatain, fathatain gitu ya. Fathatain gitu. Hudan. Jadi kata hudan itu bentuknya sama aja dalam kondisi marfu mansub majrur. Sama dengan tadi Mustafa itu sama aja dalam kondisi marfu mansub majrur. Jadi apa kesimpulan kita? Isim apa? Isim maksur itu dia dirafakkan, dinasabkan, dijarkan kan tadi. Itu dengan harakatnya, kalau dia rafa dengan harakatnya dhammah, kalau dia nasab dengan harakatnya fathah, dengan kalau dia jar harakatnya kasrah, tapi kasrahnya disembunyikan, muqaddarah alal alif. Baik dia ma'rifatan kana am nakiratan. Baik dia makrifah atau nakirah. Cuma pada nakirah huruf sebelum alifnya ditanwinkan. Artinya maftuhatain atau fathatain gitulah ya. Fathatain. Dan gitu ya. Itulah selesai kasus isim maksur. Ya, tapi tetap aja semuanya harakat aslinya ditakdirkan. Muqaddarah. Ditakdirkan itu artinya disembunyikan oleh alifnya itu sendiri. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sudah yang tadi hudan, Nah, harokat akhirnya apa maksudnya? Kan tadi hudan marfu tetap hudan. ya. Berarti Mansub bilangnya hudan gimana? juga, majrun hudan juga. Tetap aja muqaddarah alal alif. Wa tanwin. Nah, gitu. Gimana itu? Enggak disebutin sih kaidah tanwinnya itu apa gitu ya. Tanwin itu hanya menunjukkan bahwa dia nakirah aja gitu. Tapi nggak sama dengan kondisi seperti nakirahnya isim biasa. Nakirah isim biasa itu huruf akhirnya yang ditanwinkan. Kalau ini huruf sebelum akhir gitu. Biasanya kan gitu ya, niabatan an apa gitu ya. Ini pengganti apa namanya gitu ya. Tapi itu saya hanya melihat dari gejala kosakatanya. Dalam kaidahnya nggak disebutkan itu kaidah. Kenapa jadi tanwin? Atau mungkin ada buku apa yang sudah menyebutkan istilahnya gitu. Saya nggak berani juga buat istilah sendiri gitu ya. Ya. Malah sini nggak disinggung-singgung itu di Muyassarah gitu. Ya. Masalah kondisi dia waktu dia nakirah gitu. Sudah? Ya. Ini latihan nanti bisa berguna untuk maksur juga. Jadi maka saya
lanjutin aja dulu ke slide selanjutnya, melihat mengenai yang kedua dulu ya. Apa itu isim mangkus? Ini waktu berjalan terus deh. Ini masih ini teksnya, tapi kita langsung kepada ininya gitu ya. Dalam teks itu ada yusbihu qadiyan au muhamiyan. Itu yang merah-merah gitu. Wa yatafarraju ala baqil ummal. Ya nonton pekerja lain gitu. Hadza ajruka anil usbu'il madi ya. Nah, ini diliatin gitu ya. Qadian nakirah, baqi ya nakirah tapi karena dia mudhof gitu. Al-madi ada ma'rifah gitu. Nah, ini ya. Mungkin kalau untuk maksur tadi antara ma'rifah nakirah sama aja, dia sama-sama muqaddarah gitu aja gitu. Cuma ada kelihatan tanwinnya tadi itu yang nggak disinggung-singgung dalam buku Muyasarah. Kenapa tidak disebut itu kaidah tanwinnya itu? Kenapa jadi tanwin hudan gitu ya? Itunya yang nggak disebut gitu ya. Jadi itu pengamatan saya aja gitu ya. Sudah? Sekarang apa kedudukan? Ya saya nanya udah ada di bawah ya. Kita lihat yusbihu qadiyan. Apa sebetulnya kedudukan qadiyan? Nggak tahu juga. Oh nggak disebut ya i'rabnya di bawah ya. Apa kedudukannya? Kenapa dia mansub? Maf'ul. Maf'ul. Hati-hati. Yusbihu itu apa? Ayo. Kamu asal udah fi'il, udah fa'il, maf'ul gitu ya. Ini bisa ada bisa maf'ul di sini. Kalau gitu nanti yusbihu apa fa'ilnya gitu. Apa fa'ilnya? Benar nggak ada fa'il pertanyaannya gitu loh. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Yusbihu itu fi'il apa? Madi, mudhari, amar. Mudore. Apa madinya? Asbaha. Asbah itu apa? Jadi Itu terjemahannya. Oh, Fungsinya. akhwat kana. Iya. Akhwat tukana ngapain? Merofakkan. kan isim Menasabkan Khobar. Kalau gitu, apa kategori nama isim yusbihu ini ada dalam syarat 1? Fi'il apa dia? Bukan madi mudhari'nya. Tuh kan pelajaran lama itu nggak digini. Ada kategori fi'il, fi'il tam, fi'il naqis. Ada nggak di syarat 1? Iya, ada. Ada. Yusbihu fi'il tam atau fi'il naqis? tam Nakis. Berbeda pendapat. Mana yang benar? Harus ingat lagi. Apa itu fi'il tam? Bukan ngulang-ulang lagi ke syarat 1. Semua fi'il yang memiliki fa'il. Ada nggak fi'il yang nggak punya fa'il? Ya ada. Kana wa akhawatuha itu nggak pernah punya fa'il. Itu namanya fi'il naqis.
Berapa macam kemarin fi'il naqis? Nah, makanya kadang harus bawa buku sharaf satu lagi gitu. Berapa macam? Kana wa akhawatuha. Apalagi? Af'alul istimrar. Apalagi? Saya juga yang hafal ini. Anda nggak hafal-hafal deh. Af'alul muqarabah, af'alul raja, af'alul syuru'. Itulah dia fi'il naqis. Selain itu, fi'ilnya tam semua. Kan saya bilang, hafalin yang sedikit. Gitu. Nah, cuma hafal dulu konsepnya. Apa itu fi'il tam? Fi'ilnya memiliki fa'il. Paling kurang. Kalau dia muta'addi baru dia fa'il dan maf'ul. Tapi dia kalau nggak bisa dikatakan ada di sesudah. Yusbihu mana fa'ilnya? Nggak bisa. Yang ditanya apanya? Mana isimnya? Mana kabarnya? Paham? Masya Allah. Jadi qadian apa kedudukannya? Kabar. Kabar apa? Kabar. Kabar. Nana. Kabar? Kabar asbaha. Iya, boleh kabar asbah atau kabar yusbihu gitu. Karena dia kabar yusbihu tentu mansub. Karena fungsi dari kana wa akhawatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ilmu itu jangan ditinggal-tinggal gitu. Cuma Anda belum bisa ya menghubung-hubungkan gitu ya. Karena dia kabar yusbihu, dia nakirah. Ya, nakirah. Kalau dia ma'rifah apa dari qadian ini? Apa ma'rifah dari qadian? Al-Qadi. Al-qadi. Ya. Al-qadi. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Al-qadi. Dari al-qadi ya. Apa nakirahnya? Nggak tahu. Ad-da'i. Pendakwah. Apa nakirah dari ad-da'i? Da'ian. Da'in. Nah, itu makanya saya bawa ke kalimat yang populer gitu. Da'in. Nah, ini pakai tanwin juga dia. Tapi ada nggak ya-nya? Nggak ada. Ya. Da'in. Ja'a da'in. Da'in dia. Ja'a da'in. Telah datang seorang pendakwah yang belum kita kenal gitu. Gitu aja dulu ya. Sudah. Tapi tiba di qadian. Nah, yusbihu qadian. Ya-nya ada gitu. Tanwinnya di atas ya. Gitu ya. Qadian. Tapi kalau dia marfu, qadin. Ja'a buat pembanding dalam catatan Anda. Kalau dia marfu, ja'a qadin. Buat begini caranya ya. Ja'al qadi. Telah datang hakim itu. Nah, itu arti kita sudah kenal dengan hakim itu. Ja'al qadi fi baiti. Telah datang seorang hakim yang aku kenal di rumahku. Tapi ada ja'a qadin fi baiti. Telah datang juga seorang qadi hakim yang ngaku hakim, tapi saya nggak kenal gitu. Nah, sama-sama marfu enggak? Sama-sama fa'il enggak gitu? Sama ya? Coba deh perhatikan. Ja'al qadi fi baiti. Ja'a qadin
fi baiti. Sama-sama fa'il enggak itu? Al-qadi dengan qadinnya. Sama ya. Nah, ini kan jadi masalah kan. Saya bawa Anda ke marfu' dulu ya. Ini contohnya mansub dulu gitu, qadian gitu. Saya bawa dulu ke marfu' gitu. Buat dalam catatan Anda kalimat itu, bandingkan. Maka bagaimana Anda mengatakan al-qadi tadi? Ja al-qadi. Al-qadi fa'il marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal ya. Selesai. Harus Anda belajar nulis apa? Rik'ah, stenonya Arab ya. Cepat. Al-qadi fa'il marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal ya. Tapi kalau ja'a qadin, bagaimana Anda mengarabkannya? Dia juga fa'il. Tetap aja kita mengatakannya qadin marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal ya. Ada tambahannya. Alal ya il mahdzufah. Yaknya dibuang di sini kalau dia nakirah. Kalau tadi di isim maksur alifnya enggak dibuang di waktu nakirah. Tapi kalau dalam isim mangkus yaknya dibuang waktu nakirah. Nah, di sini ada itu istilahnya at-tanwin niyabatan anil mahzuf al-ya gitu. Ganti aja untuk menunjukkan bahwa yang hilang itu adalah ya gitu. Kalau tadi dimaksur kan nggak ada yang hilang gitu ya. Maka bingung. Kalau ini ada disebutkan. Maka kadang ada aja kekurangan kaidah gitu ya. Paham Anda? Ini marfu' dulu ya. Sekarang kita ini yusbihu qadian, ini ada di bawah. Qadian itu khabar asbaha. Kalau muhaumiannya apa jadinya? Ini di bawah nggak diirabkan. Muhaumiannya jadi apa? Ma'tuf ya. Jangan dikatakan isim khabar asbaha lagi, kan ada kata au. Au itu ada harful atfi ya. Huruf ataf. Jadi muhamiyan ma'tuf, dia ma'tuf harus ikut kepada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya adalah qadian. Nah, kedua-duanya jadi isim mansub. Nah, ini disimpul aja di sini. Ismani mangkusani mansubani wa alamatun nasbi al-fathah zahirah. Kalau dia mansub, harakatnya zahir, laisat muqaddarah. Qadiyan. Ini kebetulan nakirah. Nah, bagaimana kalau dia ma'rifah? Ra'aitu, saya melihat seorang qadi yang sudah saya kenal. Ayo. Bagaimana mengatakannya? Fil mahkamah gitu ya. Ra'aitu al-qadiyah fil mahkamah. Jadi isim mangkus kalau dia mansub harakatnya zahirah laisat muqaddarah nakiratan kanat am ma'rifatan. Baik ma'rifah atau nakirah harakatnya tetap zahir. Bingung kan? Ya itu dia. Karena dia punya problema di dalam segi nahu. Kalau dia ma'rifah, muqaddarah. Tapi kalau dia salah saya. Kalau dia marfu, apa? Kalau dia ma'rifah,
muqaddarah. Kalau dia nakirah, malah ya-nya dibuang, mahzufah. Tapi kalau dia mansub, ya-nya baik nakirah atau ma'rifah nggak dibuang. Gitu. Al-qadi, qadian, atau tadi qadin, tapi tiba di mansubnya kembali lagi ya-nya qadian. Ya. Sekarang yang nomor 2 ini apa lagi nih gitu. Yatafarraju ala baqil umal. Baqi. Kan dia nakirah, Bu. Kok ada ya-nya? Kalau dia nakirahnya karena mudhof, nggak boleh dibuang ya-nya. Nah, kayak kaidah lagi tuh. Kalau dia nakirahnya karena dia mudhof, ya-nya nggak boleh dibuang. Itu apa namanya, ketentuan untuk isim nakirah yang nakirahnya karena dia mudhof. Ya. Tadi sudah selesai marfu' dengan mansub. Sekarang majrur. Ya. Hadza ajruka anil usbu'il madhi. Apa i'rab al-madhi? Oh ya, belum ya. Belum selesai. Baqi ini belum selesai. Yatafarraju ala baqi. Baqi ini kedudukannya isim majrur. Baqi ini isim majrur karena ada huruf jar. Bagaimana kita majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya. Jadi kalau dia majrur muqaddarah alal ya. Ini kebetulan dia nakirah, tapi nakirahnya karena mudhaf ya-nya masih ada. Tapi kalau dia bukan apa? Bukan mudhaf, bagaimana misalnya? Ambil contoh yang tadi aja gitu. Tapi pakai kata salama. Salam tu ala da ma'rifah dulu deh. Salam tu alat alal qadi. Saya mengucapkan salam kepada seorang hakim yang sudah dikenal gitu. Maka di situ dia majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya. Tapi ya-nya ada nggak? Ada, nggak dibuang. Tapi kalau saya jadikan nakirah, salam tu ala qadin. Maka ini kondisinya sama dengan tadi yang marfu'. Ya, qadin di sini isim majrur, tapi alamatu jarihi kasrah muqaddarah alal ya, tapi ya-nya mahdzufah. Paham? Jadi apa kesimpulannya? Kalau isim mangkus, kita harus melihat hukumnya itu apakah dia ma'rifah atau nakirah. Hukumnya antara ma'rifah dan nakirah berbeda, ada perbedaannya. Kalau dia ma'rifah dalam kondisi marfu' dan majrur, ya-nya terbuang. Kecuali kalau dia mudhof. Kalau dia nakirah, dalam kondisi marfu' dan majrur, ya-nya dibuang, maka marfu'nya dikatakan marfu'un bid-dhammah muqaddarah 'alal ya'il mahzufah. Ya-nya dibuang. Kalau dia jar majrurun 'alal kasrah muqaddarah 'alal ya'il mahzufah. Jadi apakah dia marfu atau majrur, semuanya jadi muqaddarah gitu. Ya. Apakah dia ma'rifah atau nakirah. Muqaddarah gitu. Bedanya ma'rifah dengan nakirah, kalau ma'rifah ya-nya ada, nakirahnya ya-nya dibuang. Tapi dia sama-sama harakatnya muqaddarah.
Tapi kalau dia dalam kondisi mansub, baik ma'rifah atau nakirah, harakatnya zahirah. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitu qadiyan. Tetap aja. Mansubun bil fathah zahirah fi akhirih. Ternyata rumit ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Udah selesai itu konsepnya. Antara tadi pertama isim maksur, yang kedua isim mangkus. Ya. Saya kembali dulu ke isim maksur. Ada yang lupa saya, yang ada di Muyasarah. Kemarin kita belajar mamnu minas sorof gitu. Maka kita mengenal ada namanya alif ta'nis maksurah kemarin gitu. Ya. Nah, itu yang harus Anda paham. Pada isim maksur ada yang namanya alif ta'nis maksurah. Itu aja tambahan. Maka Anda kenali yang benar secara cermat yang mana yang dikategorikan alif ta'nis maksurah. Biasanya seperti mu'annas dari isim tafdil. Al-akbar kubro gitu ya. Maka itu dia isim maksur, tapi alifnya disebut dengan alif ta'nis maksurah. Atau dia apa? Itu isim-isim yang sepola dengan fu'la gitu ya, fu'la gitu. Kayak nama saya itu ada alif ta'nis maksurahnya itu karena muzakarnya Aiman, muannasnya Yumna gitu. Ya. Sudah? Itu harus yang Anda kenal apa tuh namanya? Hal-hal yang berhubungan dengan isim maksur. Kalau isim mamdud nggak ada. Nggak ada yang lain. Itu cukup. Cuma dari isim mamdudnya sendiri problemanya banyak. Antara ma'rifah dengan nakirah berbeda gitu ya kondisinya. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah gitu. Ya. Baik dia ma'rifah atau nakirah, kadang-kadang dia muqaddarah atau zahirah. Ya, kalau dia marfu' dengan majrur selalu muqaddarah. Tetapi kalau dia mansub selalu zahirah gitu. Baik dia ma'rifah atau nakirah. Al-an nadkhul ila ini dia tadi ya. Yurfa'ul manqus bid-dhammah muqaddarah 'alal ya. Kharajal qadi minal mahkamah. Al-qadi fa'il marfu'un bid-dhammah muqaddarah 'alal ya. Yunsabul manqus bi fathah zahirah 'alal ya. Al-misal syahadtur ra'iya fi suq. Ya. Ar-ra'iya maf'ul bih. Maka ini dia apa? Mansubun bil fathah zahirah. Yujarru bi kasrah muqaddarah. Kalau jar dia ditakdirkan lagi. Namat al-a'syabu fil wadi. Al-wadi adalah isim majrur, majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya. Ini semuanya al-qadi, ar-ra'i, al-wadi itu adalah isim ma'rifah, ada alif lamnya, ya. Ada enggak dia di belakang yang nakirah? Nah. Ini di Muyasarah nggak sampai begitu uraiannya gitu. Ada kekurangannya gitu. Balik dia ke sana. Gimana ngebaliknya? Ini udah latihan gitu ya.
Tapi tadi udah saya terangkan identitasnya kalau dia nakirah tadi. Kalau dia nakirah, kalau dia dalam kondisi marfu' dengan majrur, ya-nya dibuang. Maka dia nanti kalau dia marfu'un bid-dhammah muqaddarah bil ya'il mahzufah, tambah ya mahzufan. Kalau dia majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya'il mahzufah. Tapi kalau dia mansub, qadirah lagi dia. Zahirah lagi gitu. Qadian. Ya. Mansubun bil fathah zahirah. Gitu. Jadi kalau dia nakirah, kalau dia kondisi marfu' dan majrur, ya-nya malah dibuang. Tapi kalau dalam kondisi mansub, ya-nya tetap ada. Malah dia diberi harakat. Harakatnya zahirah. Ya. Udah 27. Jadi supaya terjangkau yang ketiga. Ini lebih gampang. Isim mamdud ini lebih gampang. Enggak yang dua macam tadi. Apa itu isim mamdud? Masih dari teks tadi. Ya, kita ambil. Ini dia. Qama bijaulatin fi sahatil bina'i. Ya. Yanzurul amilu ilas sama'i. Ya. Ini ada dalam teks itu ada albina as-sama. Ya. Ini apa yang dikatakan isim mamdud, isim yang maktumun bi alif wa hamzah. Ya. Ismaini mu'rabaini, isimnya tetap mu'rab. Akhiruhuma alif, akhirnya ada alif tapi ditambahkan hamzah sesudahnya gitu ya. Jadi alif wa hamzah gitu ya. Alif dan alifnya dikatakan alif zaidah tapi ada hamzahnya gitu ya. Al bina'u isim mamdud majrurun bil kasrah zahirah alal hamzah. Jadi ini ala sahatil bina'i, nggak ada masalah harakatnya. Misalnya al bina'u jadidun, bangunan itu baru ya albina'u marfu'un bidhammah sama dengan isim biasa gitu. Ra'aitul bina'a ya mansubun bil fathah, nggak ada masalah gitu. Ya. Cuma nanti yang jadi masalahnya apa kemarin di mamnu' minas saraf? Ada namanya alif ta'nis mamdudah gitu. Alif ta'nis mamdudah nggak boleh bertanwin gitu. Apa contohnya? Nah, seperti mu'annas dari warna. Ahmar, hamra. Hamra itu isim mamdud. Tapi dia maktumun bi alif ta'nis mamdudah. Baru di situ dia cuma tidak boleh berharakat kasrah. Dan kalau dia kasrah diberi harakat fathah. Gitu aja cuma. Ya. Jadi isim mamdud ini kalau yang bukan diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah sama dengan isim biasa. Marfu'un bid-dhammah, marfu'un bid-dhammah zahirah, mansubun bil fathah zahirah, wa majrurun bil kasrah zahirah. Sama dengan isim biasa. Yang jadi problema itu hanya khusus untuk isim-isim mamdud yang maktumun bi alif ta'nis mamdudah. Dia masuk kategori isim yang mamnu' minas sorof. Intahina. Intah dars. Nah, itulah kajian 3 konsep mengenai isim yang namanya isim maksur, isim mangkus, isim mamdud yang memiliki kaidah beda dari isim biasa padahal dia sama-sama isim mu'arab. Artinya harusnya dia bisa berubah-ubah harakat akhirnya. Tapi karena akhirnya bermasalah, maka ada masalah di sana. Gitu. Terutama untuk isim maksur dan isim mangkus. Gitu. Kalau isim mamdud sebetulnya tidak begitu. Hanya kita ingat saja isim mamdud itu ada 2. Ada yang mamnu' minas sorof, ada yang tidak mamnu' minas sorof. Gitu.
Sudah? Bengong. Jadi banyak banget ya. Kajian nahu ini kelihatannya nihau 3 ini ringan-ringan ya, tapi berat rupanya ya. Boleh ya sambil minum ya. Ini alhamdulillah batuknya udah mulai hilang. Ya ada juga sekali. Seminggu. Harus seminggu sempurna dulu baru deh. Baru diizinkan. Ya saya bawain aja. Allah suruh saya istirahat ngomong gitu. Itu aja. Nggak boleh banyak ngomong. Ilauna indakum soal tafadhalu. Untuk melihat latihan bisa ya kita lihat dari awal aja lagi. Ini tadi baru dalam ini nih. Dalam buku banyak banget itu. Soalnya banyak banget latihan-latihannya. Ayin al-ismal maksur. Nah, kalau ini kan jelaskan mana yang masuk kategori isim maksur. Nah, harusnya bisa juga coba Anda i'rabkan. A'rib hadhil kalimat gitu ya. Nah, isim maksur aja dulu yang kita lihat. Nah, padahal bisa saja ini di dalamnya juga dalam kalimat ini ya udah maksur aja dulu deh. Nomor 1, yang mana yang isim maksur? Amila Musa alaihi salam ra'iyan lil ghanami. Mana isim maksur? Musa. Ya. Apa i'rabnya? Coba i'rabkan. Farah. Musa sebagai apa? Isim maksur akhiru alif wa huwa mubtada. Amila Musa, masa mubtada. Khobar. Khabar lagi. Astagfirullahalazim. Ada fiil di depannya. Fa'il. Fa'il. Ya. Coba Fadlia sempurnakan. Musa fa'il. Fa'ilun marfu'un bidomati muqaddaratin alal alif. Iya. Ya, li'annahu isim maksur. Nah, caranya begitu caranya ya. Musa, coba Anda catat itu. Musa fa'il marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal alif li'annahu minal asma'il maksur atau li'annahu ismul maksur. Gitu. Ya. Nomor 2. Qala ta'ala wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ini ayat Al-Qur'an nih ya. Min qauli ta'ala fil Qur'an ya. Ayo, yang mana isim maksur? Cari aja dulu. Ada berapa kira-kira dalam teks itu isim maksur? Pertama mana? Ada 2 sih. Mana 2? Musa. Ukhra. 3 jadinya. Musa,
aso, ukhro. Iya betul. Ya ada 3. Sekarang siapa yang tahu ya Arab Musa? Ini belum pelajaran Anda ini. Ya Musa. Mungkin ada sudah belajar kali waktu dulu. Apa namanya Musa itu? Kalau ada kata ya di depan. Mana ada? Munada. Ya munadanya di sini ya karena munada ada hukumnya lagi gitu ya. Siapa yang tahu kira-kira? Ini dia marfu, mansub, majrur. Mansub. Kalau kita manggil satu orang, ya Muhammad, gimana Anda memberi harakat? Mansub. Mansub. Jadi apa? Ya Muhammadan gitu. Ya Muhammadu. Yang benar ya Muhammadu. Nggak boleh pakai tanwin lagi. Ya Muhammadu, ya Aliyu. Itu namanya apa? Apa itu namanya? Munadanya. Mufrad namanya. Alanahu mufrad. Munada itu ada mufrad, ada apa? Mudhaf gitu, ada syabih bil mudhaf. Ada 3 macam munada itu. Itu di Muyasarah di judul terakhir itu nanti akan kita pelajari. Kalau dia mufrad artinya mufrad di situ bukan lawan dari musanna jamak tapi dia hanya terdiri dari 1 kata gitu ya. Jadi ya Muhammad, maka harakatnya harus mabni ala dhammi, mabni dia tuh, mabni ala dhammi. Ya. Jadi di sini sebetulnya Musa mabni ala dhammi wa apa? Wa dhammatuhu, dhammahnya itu apa? Muqaddarah alal alif. Dhammahnya muqaddarah alal alif. Harusnya itu dhammah gitu ya Musa. Jadi kalau kita ini kita ganti namanya ya Muhammadu gitu ya. Ya. Jadi tapi ini muqaddarah karena dia marfu, tapi karena dia mabni gitu, mabni ala dhammi namanya ya. Wa dhammatuhu muqaddarah alal alif ya. Kemudian qala hiya asoya. Apa i'rab aso? Siapa tahu? Enggak tahu. Hadza kitabun. Kitabun apa i'rabnya? Kabar. Hiya asoya ya kabar juga. Dia itu adalah tongkatku. Hadza asoya sama aja gitu ya. Cuma kalau ini mubtadanya terdiri dari domir. Jadi apa? Bagaimana kita mi'rabkan asoya? Aso kabar marfu'un bid dhammah muqaddarah alal alif. Wa huwa mudhaf itu. Ya-nya mudhafun ilaih ya. Nah, yang pelajaran kita asalnya gini. Asalnya sebagai kabar marfu'un bid dhammah. Dhammahnya muqaddarah alal alif. Ya. Nomor terakhir, ukhra. Apa kedudukan ukhra? Fiha ma'aribu ukhra. Itu naat aja, naat dari ma'arib. Ya. Di dalamnya ada apa namanya? Manfaat yang lain gitu yang bisa digunakan. Jadi tongkat itu bukan hanya sekadar untuk menghalau binatang, tapi masih ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari tongkat itu. Mungkin bertongkat, mungkin mengusir binatang lain gitu atau apa gitu ya.
Tapi nyatanya tongkat Nabi Musa itu dahsyat gitu ya. Bisa apa tongkat Nabi Musa itu? Bisa mengeluarkan 12 mata air ya. Untuk 12 kaum ya di dalam Al-Qur'an kita lihat. Pengikutnya ya. Kemudian apa lagi? Yang paling dahsyat lagi apa? Bisa membelah Laut. laut. Ya, hebat deh. Ya, tongkatnya gitu ya. Sekarang apa ya Arab dari ukhra? Ya naat. Kita lihat man'utnya marfu'. Nah, ini pelajaran kita kemarin. Kenapa itu kok ma'aribu? Kok nggak ma'aribun? Ayo. Siapa bisa jawab? Ini mamnu' minas shorof. Misorofnya yang mana itu? Yaitu sigat muntahal jumu' yang polanya mafail. Ma'arib sama itu. Masajid ya gitu. Itu jamak-jamak dengan pola mafail ya. Maka di saya harusnya kan fiha ma'aribun gitu ya. Nggak ada yang menghalangi dia pakai tanwin. Tapi karena dia mamnu' minas shorof jadi ma'aribu ukhra. Tapi yang jelas dia itu adalah namanya apa itu kalau fiha ma'aribu ukhra. Ma'aribu itu apa yang Arabnya yuk? Kenapa dia marfu'? Nah, Anda bingung kalau yang udah begini-begini. Ini kan suatu kalimat ini fiha ma'aribu ukhra. Ini kalimatnya didahului oleh jar dan majrur. Berarti ma'aribu itu adalah mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Fil fasli talibun. Talibun apa jadinya? Karena kalau kalimat sederhana begitu baru. Tapi kalau udah begini ini jadi bingung gitu ya. Ya itu yang dibiasain. Makanya kalau dibiasain itu kaidah-kaidah nahu sorof yang sudah dipelajari itu waktu kita baca Al-Quran gitu. Diuji kemampuan kita. Ma'aribu itu mubtada muakhar marfu'un bid-dhammah. Bahwa mamnu' minas shorof. Ukhra na'at. Nah, karena dia na'at ngikut ke man'ut tentu jadi tentu marfu'. Marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal alif. Ya. Udah 44 ya. Ya, enggak apa-apa. Nomor 3. Qala ta'ala ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya. Bil huda. Nah, ini dia al-huda ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal ya. Ini kebetulan semuanya ya. Kalau ukhra itu salah kita ya. Iya betul ya. Ukhra kan kita isi maksur ya. Saya kira tadi ukhra pikiran saya kemana salah ya. Betul. Dah. Terakhir qala syairun padan bukan. Ghada sumud. Oh ini ya puisi ya. Ghada sumudi wal ayam tusra ila waqil khuta indal iyab. Ghada suudun. Nggak tahu nih saya kalau bahasa puisi ini kadang saya nggak kayak Bu Zur gitu. Nah, yang penting ilawak il khuta gitu ya, al khuta gitu. Itu mudhafun ilaih, al khuta mudhafun ilaih. Berarti al khuta mudhafun ilaih majrurun bil kasrah muqaddarah alal alif ya. Ini baru latihannya untuk maksur baru. Mangkusnya benar. Ini ada kata ra'yan di atas. Amila Musa alaihi salam ra'yan. Sebagai ya hal ya. Ra'yan lil ghanam. Si Musa bekerja sebagai
dia bekerja sebagai pengembala ternak ya, biri-biri gitu. Ra'yan, ra'yan itu sebagai hal, jadi dia mansubun bil fathah zahirah gitu ya. Walaupun dia nakirah ya tetap aja zahirah kalau dia mansub ya. Gak apa-apa ya, sedikit lagi kita lihat latihan ini. Ini khusus latihannya mengenai apakah khusus mangkus ya. Da al-manqus fil jumalit taliyah fi suratihi sahihah kama fil misal. Letakkanlah isim mangkus di dalam tempat yang kosong pada kalimat berikut dalam bentuknya yang benar ya. Sesuai gitu. Contoh di sini. Qatafas sabiyyu minasyajarati samaran. Ya. Itu ada dalam kurung kata danin. Seorang anak memetik dari pohon buah yang dekat gitu ya. Ya artinya yang bisa dijangkau gitu ya. Maka gimana jadinya? Qatafas sabiyyu minasyajarati samaran danian. Nah, kenapa tadi bentuknya danin, tapi tiba karena dia sebagai naat di situ, maka ianya muncul lagi gitu, danian gitu ya. Nomor 1, yada'ullahul mu'mina fil maqami. Ada kata alin. Gimana ya harusnya itu? Jadi Allah menempatkan orang yang beriman itu di tempat yang tinggi. Jadi fil maqami jadi naat juga jadinya. Jadi apa? Fil maqamil ali gitu ya. Kenapa kita beri dia pakai alif lam? Karena man'utnya pakai alif lam. Fil maqamil ali gitu ya. Maka dia ya naat majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya. Nomor 2, yukafiullahul muslima. Ya. Allah menghadiahkan kepada orang muslim atau memberi tugas ya, yukafiullahul muslima. Apa nih bacaannya? Ini ada da'in. Bagaimana jadinya? Ad-da'iyah atau da'iyan ilal Islam. Ya ini sebagai gitu ya, da'iyan gitu ya. Hal ya, yukafiullahul muslima da'iyan ilal Islam ya. Jadi mansubun bil fathah zahirah fi akhirih. Nomor 3, sa'atu syaikhan baina Safa wal Marwah. Saya menolong seorang kakek yang sedang sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi bagaimana kita mengatakannya? Sa'atu syaikhan sa'iyan ya. Jadi naat juga itu, syaikhan sa'iyan ya. Maka dia sa'iyan naat mansubun bil fathah zahirah fi akhirih. Kemudian nomor 4, tazdahiru tarbiyatul masyiyati fil biladillati tuksiru fiha. Ada alif lam ya. Marak atau artinya marak itu apa ya? Digalakkan gitu ya, tazdahiru. Kalau bunga itu berkembang gitu, semerbak gitu, tazdahiru. Pendidikan untuk orang-orang yang berjalan kaki di negeri yang banyak ditemukan di dalam itu apa? Tuksiru fihal mura'iyya gitu ya. Banyak di situ
pengembala gitu. Artinya banyak ternak gitu ya, banyak ternak ya. Jadi ini fa'il bukan mura'nya, jadi tuksiru fihal mura'i gitu ya, mura'i. Menjadi fa'il dari tuksiru marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal ya. Nomor 5-nya tukhattitul baladiyatu liiqamati. Ya. Pemerintahan daerah al-baladiyah itu merencanakan membangun bangunan-bangunan baru di luar kota ya. Tukhattitul baladiyatu liiqamati, ini al-jadidah berarti untuk membangun bangunan-bangunan baru. Jadi apa? Al-mabani ya. Liiqamatil mabani al-jadidati kharijal madinah. Apa artinya kedudukan mabani? Menjadi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya gitu ya. Nomor 6. Qamatil umamul mutahiddatu bi, nah ini hamidatin berarti bimasain hamidatin li khidmatis salam ya. PBB mendirikan usaha-usaha terpuji untuk li khidmatis salam, untuk pelayanan perdamaian gitu ya. Bimasain hamidatin. Masain, mas'a. Kalau dalam kita mas'a itu tempat sa'i gitu ya. Tapi ini maksudnya tempat-tempat usaha. Bimasain hamidatin ya. Bimasain gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini beda ini. Bimasain. Masain isim majrur. Majrurun bil kasrah muqaddarah alal ya. Tapi ya-nya mahzufah li'annahu nakirah gitu ya. Nomor 7 al-harisu hamil bank minal lusus. Penjaga itu menjaga bank dari pencuri gitu. Nah, ini haminya di sini karena dia jadi mudhof, maka ya-nya tetap hamil bank. Tapi kedudukannya adalah sebagai khabar. Kabar dari al-haris berarti hami, kabar marfu'un bid-dhammah muqaddarah alal ya. Kemudian at-tiflu bakin ya. At-tiflu bakin li ahsasihi li hamzahnya di bawah itu ya, li ihsasihi bil ju'. Anak itu nangis karena ihsasihi bil ju', karena dia merasa lapar ya. Bakin. Nah, bakin itu khabar gitu. Marfu'un bidhamah muqaddarah alal ya'il mahdzufah. Karena dia nakirah maka ya-nya dibuang. Dah. Ya. Kalau latihan untuk mamdud itu gampang lah ya. Anda hanya akan memilah, cuma harus paham mana yang alif ta'nis mamdudahnya. Kalau bukan alif ta'nis mamdudah, maka dia tetap aja marfu'un bid dhammah zahirah, mansubun bil fathah zahirah, majrurun bil kasrah zahirah. Tapi kalau dia mamnu' minas saraf apa? Tetap aja sama marfu'un bid dhammah zahirah. Tapi kalau mansubun bil fathah zahirah. Cuma bedanya kan hanya pada majrurun bil fathah, kan itu aja cuma. Majrurun bil fathah tapi zahirah juga. Li'annahu mamnu' minas saraf. Wah, udah hampir sampai jam 10. Ada mata kuliah sesudah ini? Ada. Oh, maaf ya. Habis. Ada pelajaran jam 10 enggak kan ya? Enggak. Oh, enggak ya. Oh, kita kan tadi dari jam 9 ya. Lupa saya. Saya pikir kita masih dari Masya Allah. Kita dari jam 9 rencananya sampai jam 10.40 ya.
Tapi ini kan udah jam 10.56 ya, benar ya. Saya kira masih ada waktu tadi. Udah lewat ya. Seharusnya 10.40. Nggak apa-apa, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Mudah-mudahan Anda paham ya. Tapi saya yakin deh masih kayak gimana gitu ya. Tapi itu perlu keseriusan. Dan kalau boleh itu ada kelompok 2 orang, 3 orang lah sambil ini. Jadi jangan belajar sendiri seharusnya gitu. Tapi ya nggak tahu deh. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Masih saya beri waktu deh. Kalau ingin bertanya silakan sebelum saya tutup. Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada kita tutup materi kita. Naktatim darsana hadzal yaum bihamdillah. Ya, alhamdulillah. Berarti intahadar wa intahal waq wa intahadars fi apa namanya? Finish fil fit fatrah ya. Jadi materi sampai ke UTS sudah selesai. Mudah-mudahan Anda bisa menjalani UTS minggu depan dengan baik gitu ya. Pelaksanaannya yang melaksanakan Pak Hakam ya. Jadi ini serentak 2 kelas saya dengan kelas saya. Sebetulnya kan saya timnya dengan Pak Hakam. Cuma karena masalah waktu kemarin akhirnya yang kelas ini saya aja yang ngajar, kelas yang satu Pak Hakam saja yang ngajar gitu. Tapi materinya sama ya. Ya. Ya, sampai ilahuna darsuna hadzal yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Syukran Ustazah. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan la'alakum minal fahimina fahman jayyida. Saya mengharapnya paham benar-benar ya, walaupun masih remang-remang, tapi saya tetap mengharapkan Anda akan paham dengan baik. Tapi memang pelajaran ini memang nahwu sharaf ini memang kalau kita belajar satu topik harus udah punya dasar yang sudah dipelajari, itu nggak boleh hilang di kepala gitu. Itu problemanya di situ. Tapi kan kita ini apa yang sudah dipelajari semester lalu, nah ini udah lupa gitu kan gitu ya. Nah, tapi itu ya mudah-mudahan nanti ada perkembangan. Tapi ilmu itu baru mantap memang kalau sudah diajarkan gitu. Kalau sedang belajar itu kan kadang masih gitu-gitu ya. Tapi harus ada semangat gitu untuk memahaminya sebaik mungkin. Ya. Izin live ya. Syukran Ustazah. Ya, sampai ketemu di arena ujian. Saya nggak tahu apa harus hadir apa enggak. Saya nanya ke Pak Hakam, apakah cukup Pak Hakam, apakah saya harus hadir. Karena kan nggak harus ngawas ruangan kan gitu ya. Ya. Nggak tahu juga ini ujiannya luring atau daring. Nggak tahu juga itu saya. Kalau luring tentu Anda harus ke kampus. Nggak ngerti ini ya. Kalau luring, itu saya harus hadir karena harus ngawas di ruangan gitu ya. Saya belum tahu. Ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah.